warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kekuatan dan kesehatan. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta sampai kepada kita semua yang masih mengikuti sunnah beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Habibur Rahman Mukrim El Ghafur KU, Saya Syawal Saputra Mahmud. Dan saya Muhammad Fahri Anwar dari kelompok 3 kelas 10C sebagai Syahril Quran akan menyampaikan Quran Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 beserta dengan terjemahan dan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kandungan pada ayat pertama ini adalah segala sanjungan hanya bagi Allah dengan sifat-sifatnya yang kesemuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan, dan juga karena nikmat-nikmatnya yang tampak maupun yang tidak tampak, nikmat agama maupun duniawi, yang telah memberi karunia dengan menurunkan Al-Quran pada hamba dan Rasulnya Muhammad SAW, dan tidak mengadakan sesuatu pun ajaran yang melenceng dari kebenaran di dalamnya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Pada ayat kedua ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Qur'an itu lurus, yang berarti tidak cenderung untuk berlebih-lebihan dalam memuat peraturan-peraturan sehingga memberatkan hambanya, tetapi tidak terlalu singkat sehingga manusia memerlukan kitab yang lain untuk menetapkan peraturan-peraturan hidupnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau memperingatkan orang-orang kafir akan azab yang besar dari Allah. Karena keingkaran mereka kepada Al-Quran, juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar darinya karena keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, serta amal kebajikan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Makithina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Pada ayat ketiga ini, Allah menjelaskan bahwa pahala yang besar itu tidak lain adalah surga yang mereka tempati untuk selama-lamanya. Mereka tidak akan pindah atau dipindahkan dari surga itu, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Maksud dari ayat keempat ini adalah kitab suci Al-Quran juga diturunkan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata bahwa Allah telah mengambil seorang anak sebagaimana kepercayaan orang Yahudi dan Nasrani. Dalam ayat ini, Allah kembali menyebutkan tugas Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada kaum kafir karena kekufuran mereka dipandang perkara besar oleh Allah, terutama orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak.
ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Mereka sesekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Pada ayat kelima ini, kaum musyrikin sama sekali tidak memiliki pengetahuan sedikit pun pada mereka atas apa yang mereka dakwakan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengambil seorang anak sebagaimana para pendahulu mereka yang mereka ikuti. Alangkah parah ungkapan buruk yang keluar dari mulut-mulut mereka. Sadaqallahul azim. Demikian Quran surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 5 yang kami sampaikan mengenai ayat, terjemahan beserta isi kandungannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.